وسلم وإلى جميع الأنبياء والأولياء والشهداء والعلماء والصالحين خصوصا إلى روحي حجة الإسلام زين الدين أبو الحامد محمد بن محمد الغزالي أن الله يعلي درجاته في الجنة ويرفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم وخصوصياتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبيه محمد وآله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, pada pagi hari ini di hari pertama bulan Ramadan, Allah berikan nikmat kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan sahur daripada sunnah Ramadan. Kemudian mudah-mudahan ditolongi oleh Allah Subhanahu wa taala kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini. Kemudian kita melaksanakan sunnatullah, yakni kita mutalaah salah satu kitab daripada ulama tersohor, yakni Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Jadi ketahuilah bahwa ada satu orang daripada pelajar terdahulu, jadi muridnya Imam Ghazali, tapi tidak disebutkan siapa namanya. Lazama khidmat Syekhil Imam Zainuddin. Dia ini mulazamah, continue belajar dengan Imam Ghazali, tidak pernah absen. Setiap pengajiannya dihadiri oleh murid ini. Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Jadi si murid ini istiqomah berkumpul dengan perguruannya setiap pengajiannya, dan banyak beberapa kitab sepanjang umurnya belajar khusus dengan Imam Ghazali. Imam Ghazali seperti kita ketahui, nama beliau Muhammad, punya anak Hamid, jadi dikiau Abu Hamid. Punya bapak Muhammad Al-Ghazali dari kampung Ghazalah. Dikatakan di dalam kitab bukan hanya 3, bahkan Imam Ghazali ini punya nama Muhammad itu sampai 7. Muhammad bin Muhammad, kan bin Ahmad bapak tidak itu. Terus bin Muhammad sampai 7 keturunan. Nah, seperti itu. Sebagian ulama menafsirkan sebab nama tersebutlah Imam Ghazali ini jadi ulama besar, berkat nama itu. Jadi berkat nama Nabi Muhammad tadi itu, orang berisi nama Muhammad, belum alim berisi anak Muhammad lagi, belum juga alim, terus sampai yang ke-7 ini. Ada ulama meriwayatkan yang ke-7, biasanya orang menyebutkan cuma 3 ya. Jadi sampai yang ketiga ke Imam Ghazali ini diberikan ilmu yang begitu besar, amal yang begitu banyak, sehingga beliau jadi wali daripada walinya Allah Subhanahu wa taala berkat nama tersebut. Pernah Jibril datang bawa pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Bunyi Jibril madahkan kepada Nabi, inni la u'adziba man ismuhu bismika. Aku punya Allah Ta'ala tidak akan mengazab orang yang namanya sama dengan nama engkau, wahai Nabi Muhammad. Jadi yang ada kesamaan nama ini satu anugerah sudah. Kenapa nama Muhammad adalah
nama kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah menyampaikan pesan lewat Jibril kepada Nabi Muhammad, orang yang namanya sama la u'adziban, tidak akan diberikan siksaan dengan sebab nama tersebut. Ini kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, belum lagi mengikuti mutaba'ah, meniru kepada Nabi Muhammad kecintaan yang begitu mendalam, dan itu menjadi sebab mendapatkan kecintaannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian washtaghala bitahsil wa qira'atil ilmi alaih. Si murid tadi itu sibuk mencari ilmu, mendapatkan daripada hasil kepada Imam Ghazali, hatta jama'a min daqaiqil ulum, sampai dia mengumpulkan banyak ilmu. Wastakmala fadailan nafsi, dan si murid ini pun menyempurnakan kesempurnaan diri. Artinya akhlaknya mulia, derajatnya naik, amalnya banyak, ilmunya bertambah. Ini berkat Imam Ghazali, si murid tadi. Thumma innahu tafakkara yawman fi hali nafsihi wa khata ala balih. Kemudian si murid ini berpikir, tafakkur tentang keadaan diri. Jadi muhasabah diri, menghitung diri. Si murid ini memikirkan dirinya. Wa khatara ala balih, faqala, dia khawatir tentang dirinya. Inni qara'tu anwa'an minal ulum wa sarrabtu ray'ana umri ala ta'allumiha wa jam'iha. Aku sudah banyak membaca berbagai macam bab ilmu daripada Imam Ghazali, dan aku habiskan puncak kejayaan umurku. Kan umur ini kan ada masa masa subur, masa segar, masa sehatnya, menghafal, segala macam, menghafal terus bekerja. Itu kan di umur 25 sampai 30 itu. Raya'ana umri, puncak umurku tadi, ala ta'allumiha wa jam'iha, itu penuh belajar dan mengumpulkan ilmu kepada Imam Ghazali. Alhasil ini murid bujur-bujur habis-habisan dengan Imam Ghazali. Wal an yanbaghi an a'lama ayyu naw'iha yanfa'uni ghadan, dan sekarang aku berpikir, aku ingin tahu apa saja ilmu yang manfaat yang selama ini aku dapatkan dari Imam Ghazali. Dari banyaknya kitab, banyaknya ilmu yang ku pelajari dari Imam Ghazali, yang mana yang bisa, yang manfaat nanti, ghadan, nanti kalau sudah pulang, ya kapan, yang manfaat buat aku apa aja ilmunya. Wa yu'annisuni fi qabri, dan ilmu tersebut bisa membimbing aku dalam kubur. Wa ayyuha la yanfa'uni, dan apa jua ilmu yang tidak manfaat. Jadi murid ini setelah sekian lama belajar baru berpikir, Om, yang mana sekarang ilmu yang manfaat nih, yang mana yang ke diriku nih, yang nanti bisa memberikan manfaat dalam kubur, ilmu yang mana jua. Kalau yang bermanfaat, hatta atrukaha, kutinggalkan. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung dengan engkau daripada dapatkan ilmu yang tidak manfaatnya. Ada tahu juga, cuma tidak hasilnya ilmu itu. Tidak ada gunanya. Jadi bahaya ilmu seperti itu, malah jadi bahaya. Nanti akan Imam Ghazali ini di dalam kitab ini lebih luas membahas tentang amal. Jadi beliau memfokuskan kepada kita supaya giat-giat beramal menggunakan umur. Jadi ilmu itu untuk diamalkan, bukan hanya untuk ditumpuk, kata beliau seperti itu. Fastamarrat lahu hadhil fiqrah, dan pikiran si murid tadi yang alim dengan Imam Ghazali tadi itu terus menerus mengiang-ngiang di pikiran beliau, hatta kataba ila hadratis syekh, sampai si murid itu menulis surat kepada
Imam Ghazali rahimahullah, istiftaan, harapannya untuk mendapat fatwa, mendapatkan nasihat. Wa sa'ala anhu masail, dan si murid ini menanyakan beberapa masalah. Wal tamasa minhu nasihatan wa du'aan, dan mengharap daripada si guru tadi nasihat dan doa. Jadi kadang-kadang si murid itu cemas dengan keadaan dirinya, jadi kembalilah kepada si guru. Ditulisnya, kalau sekarang kan mungkin telepon atau chatting via medsos, ditulisnya keluhan tentang unek-unek yang ada di dalam dirinya, bertanya masalah seperti itu, minta nasihat dan minta doa, memberikan support, kan. Qala wa in kana musannafatu syekh kal ihya wa ghairihi tashtamilu ala jawabi masaili. Sekalipun kata si murid ini, Imam Ghazali itu, perguruanku ini sudah punya kitab seperti kitab Ihya itu 4 jilid besar, itu sudah menjawab daripada pikiran-pikiranku nih, tapi aku tetap masih kurang puas, masih mau bertanya langsung juga dengan perguruan ini. Kalau kitab Imam Ghazali banyak yang bisa membimbing, sudah cukup kepada muridnya, tapi tetap aku ingin bertanya. Lakin maksudi an yaktuba syekhu hajati fi waraqatin takunu ma'i muddat hayati. Harapanku si guru ini menuliskan beberapa wasiat, beberapa nasihat, beberapa doa untuk apa? Untuk jadi bekalku nanti supaya bisa aku amalkan lagi. Wa a'malu bima fiha muddata umri, dan aku amalkan isinya itu selama sepanjang umurku insyaallah. Sampailah surat itu kepada Imam Ghazali, maka dibalaslah fakataba Syekhul Imam hadir risalah fi jawabih, maka oleh Imam Ghazali ditulislah surat balasannya kepada si murid dengan dimulainya bismillahirrahmanirrahim, i'lam ayyuhal walad wal muhib. Tiba-tiba story. Jadi setiap isi nasihatnya dimulai dengan kalimah ayyuhal walad, wahai anakku. Padahal antara guru dengan murid ini menunjukkan kedekatan antara guru dengan murid, satu. Yang kedua, statusnya si murid dengan si gurunya tadi adalah anak di bidang ilmu agama. Jadi anak di Pemangkih itu kan dilajari mengiau pimpinan itu kan abah ya, bapak dalam ilmu, atau menunjukkan supaya dekat antara murid dengan guru tadi, abah, bapak dalam agama, si keguruan. Jadi Imam Ghazali pun seperti itu, menganggap muridnya adalah anak. Wahai anakku, nasihatnya seperti itu. Lalu kitab ini dinamai oleh para ulama ayyuhal walad. Kan tidak ada namanya ini. Kitab ini dia ada namanya, cuman banyak isinya ayyuhal walad, lalu diberi ayyuhal walad, wahai anak. Kitab wahai anak namanya. Jadi nasihat beliau pun dikumpulkan. Jadi nasihat perguruan itu dikumpulkan satu sampai jadi sebuah kitab. Seperti itu. Dulu kami di pondok pun demikian, dilajari seperti itu. Di setiap nasihat itu dicatat, itu dikumpulkan seperti itu dan dapat jadi satu buku. Mahal seperti itu. Kadang-kadang yang tegak itu melengket biasanya, berjekat ke dalam pikiran kita, ke dalam hati kita. Nasihat-nasihat seperti itu malah tajam. Dicatat itu cepat hafalnya dan diamalkan kuat biasanya. Ayyuhal walad wal muhib al aziz, wahai anakku yang tercinta, semoga Allah memanjangkan umur engkau. Ini nasihat guru dimulai dengan doa. Panjang umur dalam taat, maksudnya jangan panjang umur mentah-mentah nanti ada isinya. Jadi panjang umur dalam ibadah.
wa salaka bika sabila ahibbaih, dan semoga Allah menunjukkan jalan kepada engkau wahai anak, jalan kekasihnya. Artinya diberikan jalannya jalan Rasulullah, diberikan hidayah seperti itu. Jadi umur panjang, taatnya di jalan Nabi Muhammad, maksudnya kayak itu. Anna mansyuran nasihah yuktabu min ma'dinir risalah alaihi salah wassalam. Ketahuilah bahwa nasihat-nasihat yang bertebaran di muka bumi ini itu diambil min ma'dinir risalah, dari sumbernya sang pembawa risalah. Siapa itu? Yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nasihat ini bukan nasihatku, tetapi nasihatnya Nabi Muhammad, nasihatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In kana qad balaghaka minhu nasihatun, kalau nasihat ini sudah sampai kepada engkau, fa ayyu hajatin laka fi nasihati, kalau nasihat Nabi sudah sampai, riwayat-riwayat datang dari Nabi sudah engkau ketahui, apalagi kebutuhan engkau sehingga minta nasihat kepada aku? Sudah cukup lengkap nasihat dari Nabi Muhammad. Wa illam yablugka, andai kata nasihat itu ada yang belum sampai, faqul li madza hasalta fi hadhihi sininil madhiyah, maka katakan, kalau masih belum tahu juga, belum paham juga, mana manfaatnya selama ini engkau belajar dengan aku. Kan si murid ini kan serantang serontong lawas dengan perguruan, banyak belajar. Itu buka kan. Kalau masih belum sampai juga nasihat kepada engkau, nasihat yang mana lagi yang engkau butuhkan buat aku, buat engkau? Terus apa manfaatnya selama ini lawas-lawas di pondok, lawas-lawas ngumpul dengan perguruan? Sudah mulai bahari di majelis saja, kok masih belum paham-paham juga apa maksudnya ini? Nah, itu daripada Imam Ghazali. maaf gitu, setiap malam hadir majelis masih belum sembahyang juga. Terus fungsi majelis ini mana gitu kan? Nah, awak ini sudah lawas belajar dengan aku. Imam Ghazali beberapa tahun yang lalu masih minta nasihat juga, belum sampai kan nasihat Nabi. Nah, gitu itulah. Nah, itu satu. Kemudian ayyuhal walad min jumlati ma nasabihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummatah, di antara nasihat Nabi Muhammad untuk umatnya, qauluhu, yakni alamatu i'radillahi 'anil 'abdi ishtighaluhu bima la ya'nihi. Imam Ghazali menyampaikan nasihat dari Nabi. Alamat berpalingnya Allah dari hambanya, berpaling itu ya orang paham berpaling, cuek ya, tandanya Allah berpaling daripada hambanya, istighaluhu bima la ya'ni, maka si hamba tersebut disibukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan barang yang tidak manfaat. Setiap barang yang dilakukan oleh seorang hamba yang tidak manfaat untuk agama, maka itu alamat Allah berpaling daripada orang tersebut. Bima la ya'ni anir rahmah, berpaling daripada dikurangi Allah Ta'ala, turun rahmatnya dikurangi. Wa innam ra'an zahabat sa'atun min umrih fi ghairi ma khuliqa lahu la jadirun an tatula alaihi hasaratuh. Jika seseorang itu hilang 1 jam saja waktunya
min ghairi ma khuliqa lahu, daripada barang yang tidak manfaat untuk agama. La jadirun ay laiqun, maka pantas antatula alaihi hasaratuh, orang ini berkepanjangan ruginya, penyesalannya berkepanjangan. Jadi 24 jam itu ada satu jam saja yang tidak manfaat untuk agama, maka orang ini dipastikan bakal penyesalan yang panjang seperti itu. La jadirun ay laikun, cocok, pantas, layak orang ini mendapat kerugian yang begitu lawas. Kata ulama menafsirkan ini bisa jadi inya dapat musibah, dapat bala, atau kalau bahasa kita ndak enak badan lah gitu ya, galau, sedih, sakit. Ini bisa jadi i'radnya Allah, berpalingnya Allah gara-gara melakukan sesuatu yang tidak manfaat, hanya 1 jam, ditinggalkan 1 jam sehingga Allah Ta'ala berpaling. La jadirun, dia mendapatkan penyesalan yang begitu mendalam. Bisa 2, bisa inya dapat musibah, itu kan sedih itu penyesalan kalau sakit. Atau juga inya tidak dapat musibah, tidak dapat musibah, sehat-sehat aja, baik-baik aja, rezekinya normal aja, tetapi derajatnya tidak naik, bertahan di situ aja. Ini kan termasuk rugi, hasaratuh, termasuk kerugian juga seperti itu. Jadi termasuk kerugian. Wa innam ra'an dhahabat sa'atun min umrih fi ghairi ma khuliqa lahu la jadirun an tatula alaihi hasratuh. Jadi mudah-mudahan lah manfaat umur kita ya. Waktu kita manfaat, umur kita manfaat, ilmu yang sedikit ini mudah-mudahan manfaat. Kemudian ini buat kita semua, wa man jawazal arba'in wa lam yaghlib khairuh ala syarrih falyatajahhaz ila nar. Na'udzubillah, ya Allah. Orang yang umurnya sudah 40 ke atas, orang yang sudah memiliki umur 40 ke atas, walam yaglib khairuh ala syarrih, tetapi perbuatannya tidak mengalahkan yang baik atas yang jahat. Maksudnya belum berubah juga, masih banyak yang sia-sia, masih banyak yang jahat. Umur sudah 40 up nih, 41, 42 sudah naik ke atas, tetapi perbuatan baiknya belum banyak. Falyatajahhaz, maka kata Imam Ghazali, bersiap-siaplah berangkat ilan nar, masuk ke dalam api neraka. Yatajahhaz, siap-siap berangkat. Siap-siap berangkat tuh ya orang kalau orang mau berangkat ke Samarinda itu kan ambil koper, masukkan baju, persiapan menuju ke Samarinda itu apa saja ya, seperti itu. Artinya pakaian yang ia pakai, amal yang ia lakukan, pekerjaan yang laksanakan ketika di umur 40 itu, itulah alamat tanda kemana dia menuju. Jadi alamat seseorang sudah kelihatan di umur 40. Jadi hati-hati yang berada di umur 40 ke atas itu. Kalau masih belum ada perubahan ya berbahaya seperti itu ya. Perubahan ke arah baik lah maksudnya. Yang belum 40 jangan juga nunggu 40 berubah aja mulai, wah ini aku masih 29 nih, aku masih 30, dia aja dulu berubah. Jangan berubah dari wayah inilah, baik-baik lah. Kalau istilah sekarang kan hijrah ya, pemuda hijrah. Ini dipegangi baik-baik nih buat kita nih. Orang yang sudah mencapai umur 40 tetapi kebaikannya belum mengalahkan kejahatannya, maka bersiap-siap berangkat ke neraka. Wadzalika bil ijtinab minal kaba'ir wa tarkil asrar. Di antaranya contoh kebaikan itu lebih banyak daripada keburukan apa? Dia meninggalkan yang dosa-dosa besar.
Dosa-dosa besar ditinggalkan. Maaf, yang masih berjenaka tinggalkan, jangan lagi berjenaka. Yang makan riba jangan lagi makan riba, tinggalkan sudah. Yang durhaka dengan kuitan jangan lagi. Yang durhaka dengan ulama jangan lagi. Taubat habis-habisan. Yang mabuk judi tinggalkan, jangan lagi mabuk-mabukan di umur maunya jangan umur 40 ya, kapan pun sudah berubah. Terus watarkil asrar, dan meninggalkan tadi menjauhi yang dosa besar, sekarang meninggalkan dosa kecil. La saghirata ma'al israr wala kabirata ma'al istighfar. Kata Nabi, tidak ada dosa kecil kalau itu berkekalan, artinya jadi dosa besar. Wala kabirata ma'al istighfar, dan dosa besar itu tidak ada kalau ada istighfar, ada taubat. Jadi dosa kecil itu bisa jadi besar kalau terus-terusan. Dosa besar itu bisa jadi hilang kalau dengan istighfar. La saghirata ma'al israr, tidak bakal ada dosa kecil kalau dia berkekalan, artinya dosa itu jadi besar. Wala kabirata ma'al istighfar, dan juga dosa besar itu bakal hilang kalau ada istighfar, ada minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang mana maaf kita semua ini sebaiknya istighfar setidaknya habis sembahyang, astaghfirullahalazim li waliul mu'minin wal mu'minat, astaghfirullahalazim li waliwalidayya wa li ashabil huquqil wajibat, itu baik dibaca istighfar. Jadi yang besar dijauhi, yang halus ditinggalkan. Wa fi hadhin nasihah kifayatun li ahli ilm. Dengan nasihat yang seperti ini sebenarnya sudah cukup bagi orang yang memiliki ilmu. Sudah cukup, sudah tidak perlu banyak nasihat sebenarnya. Nasihat yang singkat seperti itu maka sudah cukup untuk orang-orang yang memiliki ilmu agama. Ayyuhal walad, wahai anakku, an-nasihah suhlun. Memberikan nasihat itu gampang. Wal muskilu qabuluha. Yang sulit itu menerima nasihat itu, yang sulit. Memadahinya mana aja madahi. Yang menerima yang sulit, li annaha fi madzaqi muttabi'il hawa murrun. Kenapa? Sebab karena bagi para pencinta, orang yang pengikut nafsu syahwat, murrun itu nasihat adalah pahit. Orang yang suka menuruti hawa nafsunya itu. Nah, kalau dapat nasihat itu bukan nyaman, tetapi nasihat itu murrun, pedih, sakit. Idil manahi mahbubatun fi qulubihim. Kenapa? Sebab setiap yang dilarang itu kepada orang yang pengikut nafsu syahwat itu dicintainya. Setiap apa saja yang dilarang orang yang mengikut syahwat itu, maka itu dicintainya. Setiap yang dilarang. Alal khusus man kana talibal ilmi al-ismi, lebih-lebih orang yang menuntut ilmu risim ini ilmu yang tidak manfaat untuk dunia, untuk agama. Mustaghila fadlin nas nafsi wa manaqibid dunya, dia menyibukkan diri ingin mencari wibawa, menaikkan jati dirinya, bagaimana aku nih jadi orang hebat, bagaimana aku nih jadi orang terkenal. Wa manaqibid dunya, dan kebaikan dunia, dia hanya mencari harta. Jadi orang yang ingin menaikkan derajat dirinya di dunia dan mengejar mata benda dunia, mencari ilmunya tuh, mencari ilmunya itu orang termasuk mahbubun fi qulubihim, diberikan kecintaan tentang manahi. Setiap yang dilarang itu muncul di dalam hatinya. Jadi orang seperti ini diberikan nasihat sulit biasanya. Yang pengen dapat pangkat tinggi, pengen harta dunia banyak, itu sakit dinasehati orang kayak itu. Maka dari itu kecintaan dengan pangkat, kecintaan dengan dunia diturunkan.
didonkan gitu lah, diturunkan. Jadi nyaman menerima nasihat. Sakit pejabat tuh tidak hadir ke majelis sakitnya. Berat mahbubatun al-manahi itu. Karena ini maaf gitu kalau memang itu jadi tujuan utamanya repot diberikan nasihat. Kalau pangkat jadi tujuan utama, dunia jadi tujuan utama, maka nasihat itu sulit diterima. Dipadahi repot. Oh, ini tahu apa? Aku sugih loh ini. Oh, lo siapa? Ini pejabat loh ini. Repot ibadahnya. Fa innahu yahsabu anna al-ilma al-mujarrad lahu wasilah. Dia menganggap bahwasanya ilmu yang tidak diamalkan itu bisa menjadi jalan sayakunu najatuhu wa khalasuhu fihi, sehingga jadilah ilmu itu penyelamat dia. Wa annahu mustaghnin 'anil amal, dan dia tidak mengamalkan lagi. Wa hadza i'tiqadul filasafah. Orang yang menganggap cuman punya ilmu tanpa amal bisa selamat, itu pemahaman orang ahli filsafat saja. Tidak bisa ilmu tanpa amal bisa selamat. Ilmu itu alat, amal itu perbuatan, kelakuan. Jadi orang berbuat tidak ada alat tidak bisa juga. Jadi ada alat dipakai seperti itu. Subhanallah, la ya'lamu hadzal qadra annahu hina hassala ilma idza lam ya'mal bihi. Tidak diketahui akan tingkatan derajat seseorang bahwasanya ketika dia mendapatkan ilmu tetapi tidak diamalkan, takunul hujjah alaihi akadu, ketahuilah hujjahnya Allah atas dia lebih kuat. Kama qala Rasulullah SAW, inna asyaddan nasi adaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'hu ilmuh bi'ilmih. Itu saja ya, masuk ya, waktu isyraq ya. Besok kita ulang lagi insyaallah. Jadi intinya di kitab ini dorongan untuk beramal bujur-bujur diterapkan oleh Imam Ghazali di sini. Ya mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan waktu yang singkat ini Allah Ta'ala berikan pandangan yang baik buat kita dan keluarga kita semuanya. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim wa alihi nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.